Ya sudah, kita mulai aja ya. Eh, Pertemuan 14 sebelumnya itu kita membahas panjang lebar mengenai fungsi gelombang, ya. Tapi kita belum membahas bagaimana observable pada persamaan Schrödinger, ya. Nah, jadi kita perlu membahas suatu observable, ya, pada pada suatu persamaan Schrödinger, ya. Nah, dan kita ingat eh, persamaan Schrödinger itu, nah kalau kita ingat ya persamaan Schrödinger, nah itu sendiri ya ada observable-nya dan sebenarnya operator secara umum itu mempunyai observable ya. Ini H, C, ini sama dengan E, C ya. Nah, di mana C ini sendiri ya kemarin kita sudah jelaskan bahwa C ini hidup dalam ruang Hilbert ya, ruang berdimensi n dengan n-nya bisa berapapun, bisa tak hingga. Nah, kalau kita deteksi di sini, ya. Nah, secara umum ini kan adalah persamaan eigenvalue, ya, persamaan eigenvalue. Nah, di mana H di sini adalah suatu operator, ya. Di sini adalah suatu operator, ya, operator. Operator yang sifatnya di sini linear, ya. Nah, kenapa harus linear? Karena kalau dia linear, dia bisa merepresentasikan observable physics. Nah, di sini adalah suatu eigen value, ya. Tidak semua operator linear itu merepresent tidak semua operator itu merepresentasikan operator fisis. Nah, di mana C di sini, ya, C di sini itu adalah eigen state, ya, atau eigen vector, ya, atau eigen vector, ya, eigen vector. Nah, di mana di sini operator linear itu merepresentasikan apa namanya observable observable physics ya. Nah, ya kalau kita lihat sendiri persamaan Schrödinger sendiri itu ya berarti itu adalah suatu persamaan yang dipresentasikan melalui persamaan eigenvalue di sini di mana persamaan Schrödinger ini bersifat persamaan yang ya linear ya persamaan yang sifatnya linear ya gitu. Nah, sehingga dari dua hal ini, ya dari dua hal ini, eh, kita bisa simpulkan bahwa setiap setiap observable physics, ya observable physics itu maksudnya sesuatu yang diamati secara fisis, ya sesuatu yang dapat diamati secara fisis direpresentasikan direpresentasikan dengan ya dengan operator linear, ya operator yang sifatnya linear. Nah, gitu. Nah, jadi secara umum persamaan ini HC sama dengan EC itu maksudnya artinya kita mengukur suatu keadaan, ya. Nah, artinya kita secara fisik mengukur suatu keadaan. Jadi kita punya operator H, ya, mengukur sin sama dengan EC. Nah, cara bacanya begini, ya. Cara bacanya begini secara umum ya. Nah, kita lihat ya. Nah, aku misalkan punya operator P, ya. Nah, oh sorry, ini misalkan saja aku punya suatu penggaris ya. Nah, cara bacanya begini. Aku mendapatkan ilmu ini dari Pak Samian ya, dari dosen optik ya. Nah, Pak Samian, kalian kenal Pak Samian? Nah, ini jadi cara baca itu malah aku diajari ini tuh dari dosen yang bukan teori. Ini benar-benar intuitif banget. Jadi langka ini, Bu. Jadi aku punya penggaris misalkan, ya, penggaris itu. Ya, penggaris itu, nah gini ya kurang lebih ya. Nah ini penggaris ini. Nah ini dari eh, satu, ini dua, ini tiga, nah ini empat, ya, ini lima, ini enam, ini tujuh. Ya, let's say ini katakanlah ini adalah suatu penggaris ya. Nanti kalian ajarin yang kayak gini-gini. Ya, penggaris ini merupakan alat ukur, ya, merupakan alat ukur, ya, alat ukur, ya, alat ukur dan ini berfungsi sebagai suatu operator, ya, operator. Let's say katakanlah dia adalah A, begitu, ya. Nah, penggaris ini digunakan untuk mengukur,
ya katakanlah digunakan untuk mengukur suatu apa ya, digunakan untuk mengukur katakanlah eh, panjang panjang pensil ya, katakanlah sebagai digunakan untuk mengukur panjang pensil ya. Nah, pensil ini itu merupakan sesuatu yang diukur ya, sesuatu yang diukur. Nah, sesuatu yang diukur katakanlah dia adalah cat C di sini ya. Maka kalau misalkan ini ya A ya mengukur suatu panjang ini ya, maka dia akan menjadi ya, kita akan kalau misalkan kita menggaris mengukur panjang pensil, maka apa yang kita dapat? Maka katakanlah kita mendapatkan suatu panjang pasti ya. Masih kita akan mendapatkan suatu panjang yang katakanlah panjangnya 10 cm. Betul ya? Nah, jadi 10 cm ya 10 cm. Nah, itu adalah suatu nilai nilai eigennya. Nah, ini kan hasilnya ya. Hasilnya. Nah, eh, hasilnya ini adalah eigen value-nya. Ya, ini adalah A-nya. Katakanlah A. A-nya 10 cm. Nah, tentu kalau misalkan kita mengukur satu pensil, kan tidak apa namanya? Kita ukur hasilnya 10 cm dan pasti tidak mengubah ukuran, tidak mengubah wujudnya. Pensilnya kan nggak mungkin berubah, ya. Dan pensilnya ini tidak mungkin berubah, ya. Jadi pensilnya kan tetap ya sesuatu yang diukur tadi, ya sesuatu yang di diukur tadi. Nggak mungkin misalkan kita mengukur pensil, tiba-tiba pensilnya berubah menjadi pulpen, atau pensilnya bertambah panjang, atau pensilnya bertambah pendek. Nah, ini cara bacanya adalah ya itu adalah A C ya, itu sama dengan A kecil C ya. Kalau A-nya berupa penggaris dan C-nya berupa pensil ya, maka maka itu sama saja dengan kita mengukur panjang pensil menghasilkan suatu panjang pensil yang nilainya 10 cm tadi tanpa mengubah pensilnya ya, tanpa mengubah pensilnya. Nah, itu secara umum ya, itu cara cara baca operator ya, kayak gitu. Nah, di kuantum itu seperti itu. Ya, di kuantum itu seperti itu. Dan ini sifatnya harus linear. Maka kita harus mempelajari bagaimana karakteristik operator yang sifatnya linear. Ya, operator yang sifatnya linear. Nah, kita harus tahu itu operator linear itu gimana. Nah, ya, secara umum ya kita katakanlah ya, nah tadi ya A C itu sama dengan ya A C ya. Nah, let's say ya, katakanlah kita memainkan sebuah fungsi ya. Let's say kita memainkan ini sebuah fungsi, katakanlah fungsi. Ya, ini fungsi. Kan boleh-boleh aja. Maka kalau fungsi ya katakanlah ini AF itu sama dengan AF. Nah, itu ya. Nah, linear. Nah, linear tuh yang bagaimana? Yang how ya. Kita let's say ya. Nah, pertama misalkan kita punya suatu fungsi e pangkat min x ya. Nah, dan operatornya a-nya itu let's say adalah d per dx ya. Maka kalau kita ukur ya af ya, maka itu adalah d per dx ya. Nah, d per dx dikenakan dengan e pangkat min x ya. Turunannya e pangkat min x itu berapa? Min 1 ya. Min 1 e pangkat min x. Nah, sudah kita dapatkan ini. Ini adalah A-nya, ini adalah F-nya ya. Maka kita dapatkan AF. Nah, di sini A-nya di sini ya, A-nya tidak boleh sebuah fungsi. Dia harus sebuah nilai ya, dia harus sebuah nilai yang konstan ya, konstanta ya. Ya nggak mungkin kalau misalkan A-nya bukan konstanta. Kalau misalkan A-nya berubah-ubah, berarti kan panjangnya ini kan berubah-ubah bergantung pada X-nya, kan nggak mungkin kan kalau kita ukur. Ya, kalau kita ukur ini A-nya itu adalah suatu pasti besaran yang nilainya konstan. Nah, sehingga kita simpulkan bahwa bahwa apa? Min 1 ya merupakan ya eigenvalue dari fungsi eigen e pangkat min x, dan apa dan apa namanya, dan e pangkat min x merupakan
ya kita bisa katakan dia vektor yang tepat ya, eigenvektor dari operator d per d dx ya. Nah, ini jadi masalah kalau misalkan kita punya ya, misalkan yang kedua ya, kita katakanlah kita punya f itu sama dengan x kuadrat ya, atau dengan x kuadrat ya, kita punya let's say katakanlah dia pangkat x pangkat 2. Lalu kita punya operator a itu let's say katakanlah d per d dx ya. Maka kalau a kita kena ke f itu sama dengan d per dx ya, pangkat x kuadrat. Turutannya berapa ini? 2x kuadrat pangkat x kuadrat. Nah, di sini ini adalah f-nya ya. Tapi di sini still dia suatu fungsi ya. Nggak boleh, kita tidak dapat merepresentasikan ini sebagai suatu a. Ini bukan a ya. Dan ini bukan persamaan linear ini ya. Maka ini kita tidak dapat tuliskan ini a sebagai f ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa f sama dengan pangkat x kuadrat bukan vektor eigen dari operator a gitu ya. Jadi jelas ya syaratnya ya di sini ya, syaratnya tuh jelas di sini. Nah, oke. Nah, secara umum nanti kalian bisa ya, nanti kalian bisa dapatkan ya, kok secara umum itu nanti operator itu ya, operator itu kita bisa uji operator itu linear jika ya yang pertama memenuhi A. Kalau misalkan kita kenakan dengan C C ya, itu akan menjadi C A C gitu. Yang kedua, kalau misalkan A kita kenakan pada suatu eigenvektor C C1 ya, C2 katakanlah V ya. Nah, ini let's say ini C kena V itu akan menjadi ya, kena masing-masing ya. Ini kena itu, ini kena itu ya. Maka kita dapatkan di sini C1 ya, A C tambahkan C2 A V ya. Dia harus memenuhi seperti itu. Nah, ya, kita bisa deteksi ya. Kalau tadi kan kita deteksi kan by function ya. Nah, kalau kita kan sekarang ini deteksi by operator ya. Kita bisa perlihatkan itu. Ya. Nah, kita misalkan punya contoh begini, misalkan. Ya, contoh. Ya, operator itu kan harus bersifat linear gitu. Nah, oke, kita bisa contohkan guys. Nah, ini kita bisa contohkan. Nah, ya apa ya misalnya ya? Misalkan aja nah, ini ya. Bentar. Aku pikirkan dulu, sabar. Nah, ya, ini aku misalkan punya ya. Nah, bentar, mana ini? Bentar. Nah, misalkan aku pengen ngecek ya. Eh, yang pertama ini, misalkan yang pertama. Ini ya, misalkan yang pertama. Nah, kalau tadi kan kita ngecek by function ya. Kalau sekarang kita ngecek by operator ya. Kita katakanlah kita punya A C itu sama dengan d per dx ya, C ya, C ini ya, d dx. Nah, ini ya ddx dari C tambahkan plus A ya. Nah, apakah ini linear? Nah, kita cek aja dengan yang pertama ini. Kalau kita kalikan C ya, maka kita cek ya yang pertama. Nah, syarat yang pertama ya gitu kita punya ya, kalau kita kalikan dia dengan C ya, A kena C C ya, maka kita punya di sini ya A C C. Nah, maka kita punya ya, ya fungsi yang C itu dikalikan C ceritanya, nanti d dx ya, C C ya. Nah, ini tambahkan plus A ya, maka C-nya ini bisa dikeluarkan ya, C-nya ini bisa dikeluarkan, C d dx ya, C plus A. Nah, ini kan tidak sama ya, nggak sama dengan, nah, dia linear kalau misalkan gini, d dx ya, ya C plus
plus A. Dia linear kalau seperti ini, tapi kan faktanya kan dia C-nya kan tidak bisa dikeluarkan. Maka kesimpulannya DDX ya, C plus A dia merupakan bukan operator linear ya. Nah, syaratnya kan dia harus linear dia. Nah, tapi kalau misalkan kita punya ini, ya yang kedua, misalkan kita punya persamaan eigen ya A C itu kan sama dengan X DDX ya C gitu. Nah, yang pertama kalau kita bisa cek ya, yang pertama kalau misalkan kita kalikan ya A kena kena ke C C ya, ini kan sama dengan ya X DDX ya. Karena ini kan fungsi C yang dikalikan C, maka kita kalikan C juga gini. Nah, gitu ya. Maka ini bisa keluar ya, bisa keluar C. Nah, ini X DDX ya C di sini. Nah, ini kan terbukti ya. Nah, ini kan terbukti di sini. Nah, di sini kan sudah akhirnya kan terbukti. Nah, di sini X DDX itu apa? X DDX kena C itu apa? Ini. X DDX kena C itu kan adalah A dikalikan C gitu ya. Maka kita dapatkan di sini C ya A C di sini ya. Nah, yang kedua kita punya di sini ya kalau kita kalikan ya A C1 katakanlah kena C ya plus eh, C2 kena V. Nah, itu let's say ya. Nah, maka kita punya di sini ya X D dx ya. Nah, di sini C1 kena ya C ya. Nah, tambahkan C2 kena V let's say ya. Nah, oke, berarti ya kita bisa keluarkan ya di sini ya. C1 ya, C1 X ya, D cat C dx ya, tambahkan C2 X D cat C dx ya. Nah, maka kita bisa keluarkan sebenarnya ya, ini X dv dx ini kan juga juga sama ya. Nah, kalau ini kan jadinya A C, nah yang ini kan jadinya A V. Nah, kita bisa keluarkan ya. Maka kita bisa keluarkan di sini C1A C tambahkan C2A V. Ya, maka sifatnya karena dia memenuhi dua sifat linearitas di sini, ya maka kita bisa katakan dia operator itu bersifat linear. Ya, ini kan ini kita simpulkan bahwa ini adalah operator linear. Ya. Nah, kita simpulkan ya di akhir ya, maka ini sifatnya linear. Nah, dalam kuantum itu yang kita butuhkan adalah operator yang sifatnya linear. Begitu. Nah, ya, mari kita diskusikan observable ini lebih jauh, ya. Gitu. Oke. Nah, bagian yang ini eh, kita bisa diskusikan lebih jauh ya. Eh, Berarti kita bisa simpulkan bahwa observable itu harus direpresentasikan dalam operator linear. Nah, kita tahu bahwa observable sendiri dia adalah suatu variabel dinamis ya. Jadi dia harus merepresentasikan posisi dan momentumnya ya. Nah, kita itu menginginkan di sini katakanlah kita ambil nilai ekspektasinya ya. Nilai ekspektasinya itu nilai ekspektasi A gimana? Ini kan C A cat C ya. Ini cara bacanya gini. Kalau kalau kita menuliskan seperti ini, A-nya bisa kena ke C di sini ya. Nah, ini A kena C. Gini. Ingat ya, ini bukan nempel ke kiri. Kalau nempel ke kiri nanti harus di eh, lakukan operasi ya, operasi. Nah, gitu ya. Ini kan sama dengan ini. Nah, kalau kita lihat di sini. Nah, kalau kita konjugatkan, ya, kalau kita konjugatkan, berarti kalau kita bintangkan, ya, kalau kita bintangkan, berarti kan ini sama dengan si A, si tadi kita bintangkan, maka kalau kita bintangkan, maka ini bisa pindah ke sini, ya, A, si, ini kena si, ya, ikat ini sesuai sifat yang kemarin ya. Kalau kita bintangkan, berarti bintang itu artinya apa? Ya, bintang itu kan artinya ya mengujugatkan, ya, berarti kan bisa ditukar dia. A, sini pindah ke sini, nah ini begini. Nah, sekarang ya, ya, nah A ini sebagai suatu variabel dinamis yang digunakan untuk mengukur suatu keadaan. Ya,
kalau kita mempertimbangkan ya kenyataan secara fisis, ya kenyataan fisis, ya kenyataan fisis, maka kita hanya membolehkan variabel real yang dapat diukur secara langsung, ya. Nah, kita variabel real, ya, real yang dapat diukur secara langsung, ya, yang dapat diukur secara secara langsung, ya. Nah, ya kalau kita lakukan pengukuran ya kita kita nilai ekspektasi A ini artinya kita mengukur A, ya. Berarti kalau kita mengizinkan hanya variabel real yang dapat diukur secara langsung, maka kita memerlukan suatu syarat yaitu A itu sama dengan A kenakan ke star begitu, ya. Nah, jadi kita itu masih still membahas pengukuran, ya. Nah, kan kita nggak mungkin kalau kita mengukurkan variabel yang diukur nggak real. Misalkan kita mengukur penggaris nih. Kalau kita mengukur panjang menggaris kan pasti kan panjangnya 10 cm. Nggak mungkin panjangnya itu suatu bilangan yang kompleks. Misalkan 10 cm plus 2i. Nah, i 2-nya bilangan kompleks kan nggak mungkin, ya. Kan nggak mungkin. Nah, tapi ada loh pengukuran yang di fisika gelombang itu kalau indeks bias itu kalau kalian ingat di fisikal ya, itu kan ada variabel kompleks itu. Nah, itu aku sampai sekarang nggak tahu alasannya. Kenapa itu dinyatakan dengan kompleks? Iya, by matematis aku setuju, tapi secara fisis aku belum bisa dapatkan intuisi ya, jujur aja gitu. Ya, ya udahlah, kita lanjutkan kembalikan ke sini. Nah, kita menginginkan variabel yang real. Real itu artinya kalau dikonjugatkan tuh hasilnya tetap ya. Nah, kalau kalian tahu ya, angka 2 ini real nggak? Real. Ya, kenapa? Karena kalau kita 2 dikonjugatkan, hasilnya tetap 2 itu sendiri. Ya. Maka karena kita ingin pengukuran yang sifatnya real, maka di sini konjugatnya kan adalah di dirinya. Nah, lantas apa yang kita perlukan di sini? Ya, apa yang kita perlukan di sini? Nah, jadi kita punya ya, ini si, ya, ini tadi hasilnya yang ini adalah si A, si, yang ini kan A, si kena kan ke si di sini, ya. Nah, ini kalau misalkan A-nya ini keluar, yang ini, ya, A yang nempel ke cat, kalau dia keluar, dia langsung keluarkan aja gak apa-apa, ya. Tapi kalau misalkan A yang ini, kalau misalkan kita keluarkan di sini, ya, kalau dia mewakili apa namanya, dia kan semula kan di sini ya, di sini, di sini, ya. Kalau kalian lihat ya, dia semula kan di sini, ya, dan dia pindah ke sini kan, artinya kan dia mengalami apa? Dia di cat menjadi bra kan artinya dia mengalami perubahan matriks ya, yang semula matriksnya Coulomb menjadi matriks yang baris, ya. Matriks kalau cat itu kan matriks kan Coulomb ya. Nah, jadi matriks baris dan dia keluar variabel A-nya, maka dia harus bersifat ini, harus bersifat ini konjugat di sini. Apa namanya? Dagger di sini. Kenapa dagger? Ya kalau kalian tahu ya, dagger itu kan artinya A yang dikonjugatkan lalu ditransposkan. Ya, kalau kalian lihat di sini sekarang, ya. Ini A yang di sini pindah ke sini kan artinya mengalami perubahan matriks. Matriks Coulomb di cat matriks Coulomb yang matriks baris. Berarti kan mengalami transpos, ya. Dan dia kena bintang di sini. Kena bintang artinya konjugat. Maka sah kita mengatakan bahwa A-nya yang keluar itu adalah A dagger, ya. Maka kita memerlukan ya ini suatu operator ya. Ini aku pengen operator ada topinya, tapi sah-sah saja nanti kalian nulis gak ada topinya. Maka kita tuliskan di sini A dagger itu sama dengan A, ya. Nah, kalau kalian ingat di fisika matematik, ini adalah suatu variabel yang sifatnya apa? Ya. Maka di sini kita bisa simpulkan ya, suatu operator ya harus bersifat Hermit, ya. Nah, harus bersifat Hermit. Nah, ini penting banget, ya. Kenapa operator harus bersifat Hermit? Karena variabel yang karena kita mau pada saat kita mengukur, kita hanya mengizinkan pengukuran yang pada variabel yang sifatnya real gitu. Nah, sehingga secara matematis kita lakukan di sini operator itu diizinkan operator yang sifatnya Hermit gitu ya. Nah, sekarang gini ya. Nah, artinya kita sebenarnya dipenuhi dua keadaan di sini. Pertama keadaan ini ya, dan keadaan yang ini dipenuhi. Ini harus dipenuhi ya, satu, dua hal-hal yang penting-penting gitu, ya. Hal-hal yang penting-penting gitu.
Nah, ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita terapkan tadi persamaan eigenvalue-nya tadi, ya. Nah, tadi persamaan eigenvalue. Nah, dari persamaan eigenvalue tadi, ya. Nah, eigenvalue tadi. Nah, ya, A itu tadi kalau kita kena ke C jadinya apa? Ini sama dengan A C ya. Nah, sekarang kita terapkan syarat yang pertama tadi, ya, syarat yang pertama tadi, di mana apa namanya C, ya, C A kenakan ke C itu kan sama dengan A C C, ya. Nah, sekarang kalau kita kenakan ya, ya kita kita lihat ya, A kena ke C jadinya A kecil C, berarti yang ini jadinya A kecil C, ya, yang ini jadinya A kecil juga, bedanya dia bracket ya, bedanya bedanya dia bracket ya, bedanya dia bracket aja. Nah, ya, maka bedanya dia bracket aja. Nah, kita di sini kalau kita lihat ya di sini, maka di sini ya C, di sini A C ya, di sini A C di sini. Nah, ini ya. Nah, ini A C, sedangkan yang ini tetap ya. Nah, A C di sini C ya. Maka kita bisa keluarkan ya A yang di sini kalau keluar nggak usah jadi itu. Nah, dan yang ini A kecil ini, A itu kan adalah suatu bilangan yang real. Ya, maka kalau dia keluar, dia cukup bintang aja, nggak usah dagger. Ya, ini C, ya. Maka kalau misalkan kita pindahkan di sini ke ruas ke ruas kiri ya, A dikurangi A star, C kenakan ke C. Nah, di mana yang ini adalah suatu bilangan yang tidak mungkin sama dengan nol, dia dia secara umum dia lebih besar sama dengan nol, maka kita harus pilih, ya, maka kita harus pilih A min A star sama dengan nol. Maka A itu adalah A star. Maka kesimpulannya apa di sini? Maka eigenvalue yang diukur itu harus sama dengan eigenvalue konjugatnya. Ya, dalam Fismat itu A kalau sama dengan A konjugat itu artinya apa? Eigenvalue harus bersifat real, ya. Nggak bisa dia nggak real, ya. Nah, ini yang ketiga, dia harus dipenuhi apa namanya eigenvalue yang bersifat real begitu. Nah, sekarang ya, let's say ya, katakanlah sekarang kita misalkan punya yang selanjutnya ya, misalkan eh, aku punya suatu pengukuran, ya, misalkan saja aku punya pengukuran gini. Ini ya, eh, gini ya. Nah, ini V kena ke AC, ini pasti akan sama dengan ini ya. Kalau kita eh, pasti akan sama dengan V ya kena ke AC tapi yang dikonjugatkan. Ya, kenapa? Karena tadi pengukuran yang sifatnya real. Begitu tadi. Nah, kalau kita kelola lebih lanjut yang ini, yang suku yang kedua ini, ya, kalau kita kelola lebih lanjut, ini kalau dikonjugatkan kan akan sama dengan C kena V, ya. C kena V di situ. Nah, ini kalau kita tulis dalam suatu integral, ya, bisa kita tulis jadi apa ini? Bisa kita tulis jadi eh, integral, ya. Nah, ini sudah bisa dituliskan seperti ini ya. Bentar. Ini ya, ini kalau misalkan eh, ini pindah ke sini ya, pindah ke V sini. Kalau misalkan A-nya pindah ke V sini kan boleh-boleh aja, tapi berarti kalau misalkan kita pindah ya, mainkan di sini, A-nya ke sini, maka pertama pindah ke cat. Ya, artinya terjadi perubahan matriks yang matriks baris jadi kolom, maka ada proses transpose di sana, ya. Maka ada proses transpose di sana, maka pasti kalau ada melibatkan proses transpose itu secara umum dia adalah konjugatnya, ya, konjugatnya dia. Maka secara umum di sini eh, kita bisa simpulkan di sini, maka apa namanya? Kita bisa simpulkan di sini V kalau kena pada C itu kan sama dengan C A dagger V di sini, ya. Secara umum itu ada bersifat seperti ini, ya. Nah, sebentar. Ini ya, bukan, bukan. Yang ini
Yang ini ya, yang kita samakan yang ini aja, yang kita samakan yang ini aja. Nah, ini yang kita samakan. Ya, ini yang kita samakan ya. Maka secara umum gitu yang kita samakan yang ini. Maka kita bisa lihat di sini ya, yang ini. Nah, yang ini ya, yang ini dari dua suku ini, kalau kita bisa tulis sebenarnya yang dari dua suku ini ya, dari dua suku ini itu bisa kita tulis ya. Ya, A, C kenakan ke V itu sama dengan C A dagger V ya. Bisa bersifat seperti ini. Nah, ini sifatnya ya. Nah, ini sifatnya. Ini yang keempat gitu ya. Nah, atau juga bisa kita bisa tuliskan ya. Atau juga bisa kita tuliskan eh, tadi kan karena ini ya. Ini yang ini tadi V kenakan ke A, kena ke AC ya. AC enggak. Ya, atau juga bisa kalau kita samakan ini dengan ini, ya kita juga bisa samakan ya, ini dengan ini, maka kita juga bisa samakan itu, atau yang kelima sifatnya itu bisa juga V A C ya, itu sama dengan A C kena ke V di sini. Ya, itu bisa juga. Ya, ini juga bisa yang seperti ini juga bisa. Ya, ini juga bisa. Ya, ya. Nah, begitu. Nah, sekarang kita cek ya, misalkan dan ini tetap mensyaratkan bahwa operator itu bersifat apa namanya hermitian, ya hermitian. Nah, ini harus wajib ya. Jadi hukumnya sudah wajib di situ. Nah, sekarang katakanlah misalkan kita mengoperasikan ini. Ya, kita misalkan mengoperasikan mana ya misalkan ya. Kita misalkan mengoperasikan yang ini, ya. Yang ini ya misalkan ya. Nah, itu terserah yang mana. Yang ini C ya, kita misalkan ingin P di sini. Nah, ini kan sama dengan C P PC ya, di mana P itu adalah operator momentum ya. Nah, kalau misalkan kita eh, integralkan ya, ini jadinya integralkan dari C, di mana P itu adalah apa? Min I Haber ya, min I Haber di C per dx, di mana ini dx, dan kita tahu bahwa operator P itu sama dengan min I Haber d per dx ya. Nah, ini batasnya dari mana ini? Dari min tak hingga sampai tak hingga. Artinya kita bisa keluarkan ya, min I Haber integral min tak hingga C dc per dx ya. Nah, ini bisa kita keluarkan ya. Berarti ini kita gunakan integral parsial, maka ini jadinya C ya. Ini C dikalikan C ya. Integral U dv ya. Ini d per dx-nya hilang, C kuadrat ya. Nah, oh sorry, ini ada starnya ya, maaf. Ini min integral ya, ini ada starnya ya, min integral ya. Integral apa? Integral V, V-nya apa di sini? Ini kan ini misalkan ini U ya, ini d dv ya. Berarti kan integral V ya, V du ya, d V dc star per dx ya, dx. Nah, ini batasnya dari mana? Min tak hingga sampai tak hingga ya. Maka ini kita tidak ada punya fungsi gelombang pada saat tak hingga, maka fungsi gelombang ini sama dengan 0. Nah, ini kan akan sama dengan ya, ini akan sama dengan minus ya, integral ini C ya, C di sini ya, ini ya, ini kan sama ini masuk ya, apa namanya, I Habernya masuk, ini minus minus positif ya, berarti kan kita punya di sini I Haber dc dc per dx ya, dc star per dx dikalikan c dx. Nah, kalau kita perhatikan yang ini itu kan menjadi ya, ini kan menjadi sebenarnya ini kan akan sama dengan min I Haber ya, d dc per dx yang dibintangkan ya, c per dx. Nah, kita bisa simpulkan ini kan akan sama dengan ya, akan sama dengan ini adalah operator P yang kena ke C, berarti ini sama dengan P C, ini sama dengan C ya, berarti terbukti ya, terbukti. Nah, ini kan sama dengan gini sih, ini integral ya, P C bintang C
dx. Nah, sesuatu yang bintang itu jadikan bra ya. Maka kita punya di sini. Nah, kita terbukti ya, maka terbukti bahwa apa? Bahwa si P C itu harus sama dengan PC sama kalikan C. Nah, di mana P-nya di sini bersifat ya P-nya jelas P bersifat apa namanya? Hermitian ya, bersifat Hermitian gitu. Nah, maka kalau kita ya ini kita punya apa namanya? Operator P bersifat Hermitian dan pasti eigenvalue-nya bersifat real gitu ya. Nah, terus yang berikutnya ya, yang berikutnya. Nah, katakanlah ya sekarang begini. Sekarang sekarang begini. Nah, kita kan punya ini ya sekarang ya. Kita katakanlah ya, kita punya eh, misalkan misalkan ya operator A ya. Sekarang yang berikutnya misalkan operator A dikenakan dengan C. Ya, operator A ini tak gunakan menggunakan dua dua yang diukur secara berbeda. A ini melakukan dua pengukuran yang berbeda pada objek yang berbeda. Yang satunya katakanlah mengukur penggaris digunakan untuk mengukur pensil, ya penggaris mengukur pensil, hasilnya adalah panjang penggaris 10 cm katakanlah gini. Terus yang kedua, A-nya ini tak gunakan buat mengukur panjang pulpen. Pasti panjangnya tidak akan mungkin sama dengan panjang pensil. Jadinya B, V di sini. Ya, itu. Nah, sehingga kalau kita tahu ya tadi bahwa apa tadi? Kita tahu tadi bahwa sifatnya si ya si a si itu kan akan sama dengan ya sifatnya tadi eh, apa namanya? Tuh, mana sih? Sifatnya yang ini loh, yang ini ya. Ini si si A dagger V ya. Si A dagger ini sorry ini si ini V ya. Ini si ya A dagger V ya. Maka kalau kita bisa urus ini lebih jauh ya, urus ini lebih jauh, A kenakan ke C itu adalah apa namanya? A kenakan ke C itu menjadikan A C ya. Sedangkan A dagger kalau kena ke V ya udah ini B-nya jadi konjugat aja ya. Ini B-nya jadi konjugat A aja di sini. A ini ya. Itu jadi konjugat konjugat aja itu. Nah, konjugat aja di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kalau misalkan ini ya, ini jadi tetap gini, V A C. Nah, ini B V bisa tukar ke sini. Berarti kalau ini B ketukar ke sini, berhubung di sini adalah besaran real, B-nya itu real, maka B star kalau misalkan dikonjugatkan lagi, B-nya startnya hilang jadi ini BV ya BV ya. Ini jadinya C, bisa ditukar ya, bisa ditukar di sini. Oh, sebentar, sebentar. Ini ya. Oh, sebentar. Kayaknya aku salah deh. Ini aku salah deh. Ya. ACV ya. Aku salah ya. ACV. Nah, ini kebalik aku ya. Maaf, maaf. Ini kebalik, kebalik. Sorry, sorry, sorry. Human error, guys. Human error. Ya, human error. Nah, ini C kenakan ke V tadi. Ya. Ini ya. Ini C kenakan ke V di sini. Ya, A kenakan C apa tadi? Apa namanya? A, C, V. Sedangkan A dagger kenakan ke V, ya udah dia tetap ya di sini si B bintang V di sini ya. Maka kalau misalkan kita keluarkan di sini ya, ini kita keluarkan ya, A-nya kita keluarkan jadi A star, ini si V, dan B starnya kalau kita keluarkan jadi B B star ya, si kenakan ke V, dan kalau kita jadikan satu di sini A star min B star ya si V itu sama dengan 0. Nah, apa namanya? Dan kita lihat ya, A di ini penggaris mengukur pensil panjangnya adalah panjang pensil. Penggaris digunakan untuk mengukur jari-jari kita atau pulpen, panjangnya adalah panjang pulpen dan keduanya tidak mungkin kan sama, tidak mungkin sama kan? Nah, maka di sini sesuatu yang tidak sama kalau dikurangi tidak mungkin sama dengan 0. Maka yang ini harus sama dengan 0. Jadi kalau kita punya operator
yang digunakan untuk mengukur dua hal yang berbeda, maka keadaan itu harus bersifat saling ortogonal. Harus sama dengan nol ya. Ini bersifat ortogonal ya, ortogonal di sini ya. Ini mutlak harus dipenuhi, dia bersifat ortogonal di sana ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, ini juga berlaku berlaku hal-hal yang lain ya. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan nanti di problem di problem problem set itu ya, di problem set di buku yang Gazio-Rowics ya. Nah, kalau kita lihat ya, entah itu di bab berapa itu ya, aku lupa tuh, di bab formalisme itu. Ya, ini di bab yang formalisme ya. Di bab formalisme itu banyak sekali contoh soal ya yang bersifat insightful ya. Biasanya di latihan soal itu lebih berinsight ya daripada yang di apa namanya di materi itu. Itu banyak hal penting di sana. Ya kalau kita lihat di sana. Ya. Nah, ini ntar tak carikan ya. Nah, mana itu contoh soalnya itu. Nah, ini. Ya, kalau kalian lihat formalismenya itu kurang lebih ya seperti itu gitu. Nah, gitu ya. Mana itu? Sebentar. Nah, ini ya. Nah, ya nanti kalian bisa coba. Ini kan nggak bisa di anu ya. Nggak bisa di apa namanya? Nggak bisa di anu apa? Nggak bisa di scroll scroll ke atas ini. Ya, ya udahlah begitulah ya. Nanti latihan soalnya kita bisa bahas next saja. Ya, tadi kan kita kan mengukur dua hal yang berbeda ya. Kita mengukur dua hal yang berbeda, eh itu hasilnya berbeda pasti. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ya kita melakukan dan kita melakukan eh, apa namanya pengukuran secara simultan. Ya kita lakukan pengukuran apa namanya pengukuran objek yang sama. Sorry, pengukuran secara simultan ya. Ya jelas kalau simultan artinya kita mengukur mengukur hal yang sama menggunakan alat ukur yang berbeda. Pengukuran secara simultan ya, pengukuran secara simultan. Nah, bersama-sama ya. Secara simultan itu artinya sama-sama ya. Misalkan saja ya, misalkan saja eh, kita punya apa namanya penggaris mengukur panjang pensil ya. Yang pertama konteksnya A itu adalah suatu penggaris. Artinya kalau penggaris kan pasti mengukur panjang ya. A, C. Yang satunya tetap penggaris ya, tetap pensil, tapi yang diukur sekarang katakanlah yang diukur dari sebuah pensil ini adalah suatu masanya katakanlah B ya, masanya. Pasti hasilnya berbeda ya, B ini ya. Dan A dan B adalah sesuatu yang berbeda. Dan ini kita ukur secara bersama-sama. Ya, kita ukur secara bersama-sama ya di waktu di T yang sama. Ya, kita ukur di waktu yang sama. Apa yang terjadi kira-kira? Ya. Nah, sekarang ya let's say ya, katakanlah dari persamaan ya ini katakanlah ini sebagai persamaan satu, ini persamaan dua. Nah, sekarang kita katakanlah dari persamaan dua ini ya tak kalikan A dari depan ya, A B C ya, ini kan akan sama dengan B A C ya. Nah, di mana A kenakan ke C ini adalah A C ya, dan A dan B ini adalah suatu bilangan yang real. Artinya kalau kita tukarkan A kecil kali B kecil kali A kecil itu adalah dua hal yang sama ya. Nah, sekarang dari persamaan satu ini ya, kalau kita kenakan B kali dari depan, A kenakan ke C,
Ini berarti A, B, C di sini. B kecil kalau B besar kalau kenakan C kan jadinya tadi B, C. Ini ya, B, C. Nah, sehingga itu sama dengan AB dikalikan C. Ini let's say ini persamaan 3, ini persamaan 4. Ya. Nah, berarti kalau misalkan kita kurangi, ya kalau misalkan kita kurangi, maka kita akan punya di sini eh, A, B dikurangi B, A, C itu akan sama dengan ya AB dikurangi AB, C. Ya, ini kan dua hal yang sama, maka dia bernilai 0 dan AB min BA itu adalah definisi apa? Definisi komutasi, ya. Itu. Nah, berarti definisi komutasi A, B, C itu sama dengan 0. Artinya, kalau misalkan kita melakukan pengukuran secara simultan, ya, maka dan dia bisa diukur secara kita mempunyai observable yang bisa diukur secara bersama-sama, maka hubungan komutasinya pasti 0, ya. Artinya secara fisis berarti kalau kita punya A, B sama dengan 0, maka kita bisa ya kita bisa mengukur A, ya mengukur A. Kita bisa melakukan pengukuran pengukuran ya pengukuran pengukuran A dan B secara bersama-sama, ya. Itu tadi. Ya, kita bisa lakukan pengukuran A dan B secara bersama-sama. Nah, setiap yang kotakin merah ini sangat penting ya. Nah, ini 4, 5 ya. Tadi ini kita punya 6 hal, ya, kita punya 6 hal. Nah, kita sekarang sudah punya hal yang ketujuh di sini. Ya, kita punya hal yang ketujuh di sini. Nah, ya, kita bisa mengukur A dan B secara bareng-bareng, ya. Artinya kita bisa membangun persamaan eigenvalue bersama seperti ini, ya, dengan eigenvektor yang sama. Eigenvektor yang sama artinya hal yang sama yang kita ukur. Ya, dalam hal ini sini kan adalah pensil tadi ya. Dan A dan B, A-nya tadi kan suatu penggaris, yang B ini berarti kita katakanlah mengukur massa. Mengukur massa menggunakan apa? Timbangan ya, katakanlah timbangan. Ya, berarti kesimpulannya apa? Kalau kita bisa apa namanya? Kita bisa mengukur panjang, ya, dan berat bersama-sama, kan kan di realita di alam secara klasik kan seperti itu, ya. Kalau katakanlah kalian salah satunya mengukur panjang pensil dan bersamaan mengukur beratnya, kan pasti bisa dilakukan secara simultan gitu, ya. Nah, ya, tentu saja begitu. Nah, gitu ya, gitu. Nah, sekarang kita apa namanya, sekarang kita pengen eh, kita kita ingin mengambil eh, apa namanya, pembuktian di sini. Nah, sebenarnya kalau misalkan apa namanya, tadi suatu pensil ini diukur menggunakan penggaris di sini, ya, diukur menggunakan penggaris di sini 0, 1, 2, 3, ya. Realitanya kalau misalkan kita apa namanya, kita apa namanya, kita apa namanya, kalau kita disuruh masing-masing orang, ya misalkan aku mengukur panjang pensil, terus si Yoga mengukur panjang pensil, yang satunya mengukur panjang pensil. Nah, sebenarnya nyatanya itu panjang yang diukur itu sebenarnya tidak mungkin sama sebenarnya, ya. Jadi kalau misalkan kita apa namanya, suatu A, ya, kita digunakan untuk mengukur suatu state, ya, mengukur suatu state, ya. Nah, C, ya, faktanya kita kita bisa bisa saja kita simpulkan kita tidak dapat, ya, kita tidak dapat, ya, tidak dapat menghasilkan, ya, eh, hasil yang sama, ya, hasil yang sama tiap t, ya. Nah, secara umum berarti kan kuantum itu kan sifatnya indeterministik, ya, indeterministik, ya. Nah, jadi begitu. Nah,
Tapi kita misalkan saja bagaimana jika ya A C itu sama dengan A C ya. Nah, berarti kan secara umum kan berarti kan kita mau mengukur eh, di yang sama setiap berarti kan kita mengukur setiap waktu kita ukur panjangnya itu adalah panjang berarti panjangnya tetap A ya. Berarti pengukurannya individu di sini. Ya, aku mengukur ini panjangnya selalu A. Ya, bagaimana kalau misalkan kita ukur panjangnya selalu tetap? Berarti berarti T, tiap T, tiap 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 T, A, maka A mengukur mengukur C, ya, hasilnya selalu hasilnya selalu A, ya. Kalau kita mengukur panjang penggaris, hasilnya itu terus. Maka kita punya di sini sesuatu yang sifatnya sudah deterministik, ya, deterministik. Nah, yang indeterministik itu cat C-nya, ya. Cat C-nya kan bisa bisa merupakan eh, kumpulan dari kumpulan dari apa namanya kombinasi-kombinasi linear yang dia deterministik. Maka kalau kita punya deterministik, berarti kan hasilnya pasti, ya. Maka kalau hasilnya deterministik, maka kita punya, ya, apa namanya errornya itu sama dengan 0%. Berarti kita punya delta A itu sama dengan 0. Ketidakpastian A itu nilainya 0, ya. Nah, kita kita sudah pernah belajar berarti ketidakpastian A itu definisinya apa? Ketidakpastian A yang dikuadratkan itu, ya, ini ya, ada definisi ini ya. Ketidakpastian A yang di kuadrat ketidakpastian A itu definisinya adalah eh, nilai A dikurangi nilai rata-ratanya yang dikuadratkan. Ini ya. Nah, kalau kita tahu ya bahwa sebenarnya A itu kan nilainya bisa di apa? Bisa di kalau kita mengukur A, kalau kita praktikum fisika dasar itu kan nilai aslinya, ya, nilai ekspektasi A nilai aslinya ditambahkan dengan plus plus minus dari apa namanya ketidakpastiannya. Jadi kalau misalkan kita punya errornya nol, artinya ketidakpastiannya nol di sini, ya. Nah, ini kan apa namanya eh, suatu cat ya. Kita punya di sini cat yang dikuadratkan di sini, ya. Maka kalau misalkan kita punya seperti ini, ya ini kan definisinya apa? Kalau kita punya ini berarti kan kita definisikan aja C, ya, A kenakan ke nilai ekspektasi A ini kuadrat C di sini, ya. Nah, sehingga kita punya di sini, ya, nilai ekspektasi A itu tadi hasilnya apa nih? Kita punya nilai ekspektasi A, ya, itu kan sama dengan C A C, ya. Maka A kenakan ke C itu adalah A C, maka kita punya di sini A C di sini. Maka di sini A kecil ya, di sini punya A kecil. Nah, sebenarnya ini, nah, ini ya ini sama dengan ini C C, yang ini kan sama dengan satu. Berarti ini punya A di sini. Maka kita punya di sini, ya, cat nilai ekspektasi A sama dengan A kecil itu sendiri. Nah, berarti kita punya C, ya. Di sini kita punya A min apa namanya min A, ya, A yang dikuadratkan kenakan ke C, ya. Nah, ini kan bisa ditulis seperti ini sebenarnya. C, ya, A kenakan A, ya, A kena ke A, C gini. Nah, langsung kena gini tuh boleh, ya. Garisnya ini dihilangkan boleh. Nah, kalau yang salah satunya pindahkan ke bra kan boleh-boleh aja dan dalamnya ini bersifat real, maka kita bisa tuliskan di sini ini ya, apa namanya? A min A C, ini A min A C. Ini juga boleh gitu ya. Itu gitu juga boleh. Nah, oke. Ya udah, berarti kalau misalkan dan ini faktanya apa? Yang ini kan tadi kan faktanya ini sama dengan nol, ya. Sama dengan nol. Nah, dari mana nol? Dari sini, delta A-nya sama dengan nol. Maka kalau ini sama dengan nol, berarti kan ini bisa berarti kita bisa simpulkan ya, kalau ini sama dengan nol berarti yang di sini, ya berarti kan C kan, atau kita bisa jabarkan ya, yang di sini ya, kita bisa jabarkan yang di sini, ya kita bisa jabarkan yang di sini. Nah, yang ini ya, yang ini ya, ini
nggak usah atau nggak usah lah ya. Ini kan sudah kelihatan sebenarnya. Berarti ini kalau ini sama dengan nol ya. Jadi kalau ini sama dengan nol, berarti kuantiti yang di dalam sini juga harus sama dengan nol. Di sini harus sama dengan nol. Maka kita punya di sini pasti kalau ini sama dengan nol, berarti kan A min A get C itu sama dengan nol, maka kita punya A C sama dengan A C ya. Jadi kalau kita punya ketidakpastian yang pasti yang 0%, maka kita punya persamaan eigenvalue seperti ini ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita kembali ke keadaan ini. Ya, artinya keadaan ini kan A, B sama dengan nol ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ya tadi kan A, B kan nol, artinya kita bisa bisa apa namanya A dan B, kita bisa lakukan pengukuran A dan B secara simultan ya. Nah, sekarang coba lihat baik-baik. Gimana kalau misalkan A itu sama dengan suatu operator posisi dan B-nya adalah suatu operator momentum. Ini kan sama dengan min I bar D per dx ya. Berarti kita lakukan di sini. X, P. Ini hasilnya apa berarti? Ya. Nah, kalau kita ingin mengerjakan ini, kita harus kenakan X itu kepada suatu keadaan C. Ya, katakanlah suatu keadaan C. Maka kita punya di sini, ya, kita punya di sini XP min PX ya, kenakan ke C di sini. Ya. Nah, di mana P itu kan sama dengan min I bar diri per dx. Maka kita bisa tuliskan X ya, min I bar d per dx ya, ini min I bar ya, min I bar d per dx ini kena ke X kalikan C ya. Katakanlah jangan kena C ya, katakanlah kena ke suatu fungsi F ya, kena ke suatu fungsi F di sini ya. Nah, kena ke suatu fungsi F di sini ya, di situ. Nah, berarti yang ini ya, berarti ini kita punya ya, min I bar X ya, D per dx kena F, df per dx. Lalu yang ini kena min I bar D per dx kena ke F ya, D per dx xf ya. Maka kita punya di sini min I bar dx ya, df per dx ya, tambahkan I bar x df per dx ya. Nah, ditambahkan ya, dikurangi ya, ditambahkan dengan I bar F dx per dx ya. Ini kan turunan berantai di sini. Dx per dx kan sama dengan 1. Yang ini kan lenyap. Yang ini kan lenyap ya. Maka kita punya ini sama dengan I bar F ya. Nah, ini sesuatu yang menarik di sini. Kalau kalian lihat di sini. Kalau kita punya operator X, P kenakan ke F, maka kita punya hasilnya eigenvalue-nya I bar. Maka kita punya posisi dan momentum kalau kita komutasikan sama dengan I bar. Maka kesimpulannya apa di sini? Maka kesimpulannya kita dapatkan kesimpulan yang lain di sini, ya. Nah, tadi kalau kita punya A, B bisa 0, artinya kita bisa ukur dia bersama-sama. Maka yang ini, maka yang di sini, maka yang ini kita dapatkan, maka posisi, ya, kesimpulannya apa? Ya, posisi ya dan momentum ya dalam fisika kuantum, ya dalam mekanika kuantum tidak dapat diukur ya secara bersama-sama ya. Nah, ini kan yang menjadi basic dari ini ya akan menjadi dasar atau basic dari apa? Dari mekanika kuantum di situ. Nah, kalau itu menurut pendapatku dan ada pendapat dari ilmuwan ya. Jadi sah-sah saja aku mengatakan seperti ini. Jadi aku kurang setuju kalau misalkan kuantum itu dilihat dari kediskritan energinya. Ya, menurutku tidak karena ada objek yang tidak diskrit, misalkan free particle dia tetap kuantum ya. Dan free particle itu tetap memenuhi X, P sama dengan I bar seperti yang kita belajar sebelumnya. Nanti kalau kita olah dari sini X, P di sini itu akan menjadi, kita bisa cari relasi ketidakpastiannya. Secara umum itu bagaimana relasi ketidakpastiannya ya. Nah, oke. Nah, kita misalkan ingin mencari ya. Nah, kita ingin mencari relasi ketidakpastiannya.
gimana dong kalau kita mencari relasi ketidakpastian ya secara umum. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin tahu ya bahwa delta A ya, kita mengukur ketidakpastian A dikalikan ketidakpastian B itu sama dengan apa sih? Begitu ya. Nah, ya. Nah, pertama kita definisikan dulu ya. Maka delta A itu kan sama dengan ya tadi ya akar ya. Kalau misalkan kuadratnya kan akarnya nggak ada. Kalau misalkan kuadratnya nggak ada berarti akar jadi akar ya. Maka kita punya di sini ya ini nilai ekspektasi ya A min nilai ekspektasi A kuadrat diekspektasikan, maka di sini delta B itu sama dengan akar ya. Nah, kita harus cari ekspresi umumnya ya, ekspresi umumnya di sini. Ya ini B, B nilai ekspektasi B ya ini, nah gini ya, kuadratin di sini. Nah, ya katakanlah misalkan ya, kita misalkan saja yang di dalam ini adalah alfa ya. Nah, berarti kita punya di sini ya ini yang di dalam ini adalah yang kita punya di sini ya kita sederhanakan lah, kita sederhanakan ya. Yang ini ya kita sederhanakan yang di dalam ini adalah alfa ya, alfa kuadrat ya, alfa kuadrat. Nah, ini di mana nilai alfanya itu kan sama dengan A min nilai ekspektasi A di sini. Dan yang di dalam sini adalah akar dari beta kuadrat ya, di mana betanya itu sama dengan B min nilai ekspektasi B di situ ya. Nah, katakanlah sekarang kita membangun suatu keadaan baru ya, suatu keadaan baru cat V misalkan. Cat V ini berupa eh, kombinasi bilangan yang real dan kompleks ya, bilangan real yang kompleks dari A kenakan tambahkan I ya, kita misalkan suatu variabel lambda ya, variabel lambda ini variabel bebas ya, B ya itu kenakan ke C di sini ya. Dan kalau misalkan B-nya ditukar di depan tuh sah-sah saja, tidak masalah. Jadi pokoknya alfa dan beta itu merupakan suatu kombinasi variabel yang real dan kompleks dan keduanya bisa ditukar ya. Nah, maka kalau misalkan kita punya ini ya, maka kalau kita punya V kenakan ke V itu harus lebih besar dari sama dengan 0 sesuai sifat yang sudah pernah kita pelajari di sana ya. Nah, maka kita bisa ambil di sini ya, kita bisa ambil di sini ya, maka kita bisa ambil nilai ininya ya, kita bisa ambil nilai ininya ini kalau misalkan kita ambil beranya, maka kita punya ya alfa ya, alfa min alfa konjugat ya min I, kan I kalau kenakan ke jadikan bra itu kan jadinya minus I konjugatnya alfa beta star C. Nah, ini kenakan ke alfa plus lambda ya, lambdanya suatu variabel yang real ya, sehingga kita kita nggak usah konjugatkan dia. Dan sebenarnya alfa dan beta itu juga real ya, jadi nggak masalah. Jadi alfa dan beta ini juga real, jadi kita tidak usah konjugatkan ya. Dan alfa beta itu juga merupakan variabel yang real di sini. Berarti I alfa beta kenakan ke C di sini ya. Dan ini harus tetap nilainya lebih besar dari sama dengan 0 di situ. Nah, ya udah kita lakukan masing-masing ya. Pertama alfa kenakan ke alfa. Berarti kita punya di sini ya. Kita punya di sini alfa C, kita punya alfa C di sini ya. Terus yang depan ini alfa kena ke yang belakang sini, I alfa beta itu. Berarti plus I alfa itu bisa dikeluarkan ya. Nanti kita punya di sini alfa C dikalikan beta C di sini ya. Terus yang ketiga ini min I alfa beta yang di sini yang kita bisa keluarkan di sini min I alfa di sini beta C ya, di sini jadinya alfa C di sini. Terus yang ketiga ya, yang ini kenakan
yang belakang ya, berarti kan di situ yang kalau kita kenakan ke yang belakang, berarti kan plus I dikalikan minus I ya. Minus I, ini kan ada I plus I di sini. Maka kita bisa, apa namanya, bisa kita keluarkan ya ini ya. Bisa kita keluarkan alfanya, tapi tidak bisa kita keluarkan betanya ya. Beta C, di sini beta C, dan ini harus lebih besar. Ini sama dengan 0 di sini. Ya. Nah, oke. Gitu. Ya, eh, jadi sebenarnya penafsirannya gini aja ya. Jadi lebih mudah aku tulis begini. Nanti kalau gini kan kalian rancu ya. Nah, jadi kalau misalkan aku tuliskan konjugatnya, nanti ini kalian rancu. Dulu Mas, ini kenapa? Kok misalkan ini minus I, kalau dikeluarkan kok tetap minus I? Kan padahal kan tadi Mas bilang kan ini kan konjugat. Nah, kan harusnya plus I. Nah, jadi ini aku salah apa namanya, salah representasi ya gini ya. Karena ini sudah aku konjugatkan, berarti harusnya penulisannya yang apa nih? Yang berasi langsung aku tuliskan aja. Yaitu yang dimana aku punya yang berasi itu langsung tuliskan berarti kan alpha min I lambda beta ket C. Nah, itu ya. Maka kita langsung tuliskan keluar gak apa-apa. Alpha min I lambda beta ya dikalikan alpha plus I alpha beta ya. Alpha beta itu kenakan ke apa namanya? C ket C. Sini harus sama dengan 0 ya. Jadi jangan keburu normalisasi ya. Alfa dikalikan alfa masuk ke sini jadinya ini alfa si. Alfa dikalikan plus I alfa beta jadinya ini ya, alfa betanya masuk ya. Nah, itu dan seterusnya dan seterusnya. Berarti yang ini bisa kalian tulis jadi gini ya, ini si ya, alfanya tuh boleh saja pindah ke sini ya kan, dia variabel yang real gitu. Alfa ya, si ini boleh tambahkan I alfa ini apa namanya, si ya, ini alfa beta si begini min I alfa ini berarti kan ini si beta alfa C di sini ya, tambahkan ini I kalikan minus I itu kan plus 1 ya. Oh ya, lupa ya, ini lambdanya lambda kuadrat harusnya ya, karena lambda kalikan lambda gitu. Lambda kuadrat di sini C beta C di sini ya, ini sama dengan 0. Nah, suku yang pertama ini kalau kalian lihat ya, ini kan alfa kuadrat, ini kan sama dengan nilai ekspektasi alfa kuadrat ya. Yang ini adalah nilai ekspektasi dari apa? Itu. Nilai ekspektasi dari apa namanya? Alfa beta. Terus yang ketiga ini minus I lambda, ini adalah nilai ekspektasi beta alfa ya. Nah, terus yang ketiga ini tambahkan, ini kan kuadrat ya harusnya ya. Ini kan beta kalikan beta ya. Ini langsung aja beta kalikan beta ya. Nah, ini kan beta kalikan beta, berarti kan ini adalah yang ketiga adalah nilai ekspektasi dari beta kuadrat, dan dia harus lebih besar dari sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita lihat ya di sini ya. Nah, kalau kita lihat ya, berarti kan nilai apa namanya? Atau atau sebenarnya begini. Ya, atau sebenarnya gini. Yang ini ya, sebentar. Yang suku yang kedua ini bisa tak keluarkan ya. Ini plus I alfa minus I alfa ya. Bisa tak keluarkan tuh jadinya begini. Nah, ini tak bisa jadi begini. Si yang ini ya, alfa beta min beta alfa C di sini. Ya, di mana alfa ini kan nanti kan akan jadi sama dengan alfa, beta ya. Itu adalah nilai komutasinya. Berarti kan kita dapatkan ya, alfa kuadrat ini tambahkan I alfa ya. Ini cat C ya. Tidak usah cat C lagi ya. Ini kan sudah definisi nilai ekspektasi. Ya, nilai ekspektasi dari alfa, beta. Ya, tambahkan lambda kuadrat, beta kuadrat harus lebih besar dari sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita lanjutkan ya, kalau kita lanjutkan di sini. Nah, ya. Nah, kalau kita ambil nilai komutasinya ya, alfa, beta itu jadi gimana tadi? Berarti kan alfa beta min beta alfa. Ya. Nah,
kita punya ini ya, kalau kita punya ini, tadi kan alfanya itu kan sama dengan ini ya, A min nilai ekspektasi A dikurangi itu ya, A dikurangi apa namanya, nilai ekspektasi A dikalikan B minus ekspektasi B, nah dikurangi ya B minus ekspektasi B dikalikan A minus ekspektasi A gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian otak-atik ya, ini kan akan sama dengan, nah nanti yang ini ya, yang ini, yang nilai yang selain daripada AB min BA itu semuanya akan lenyap ya. Ini semuanya akan lenyap nanti. Ini A dikalikan minus B misalkan. Yang ini ada apa namanya? Terus A dikalikan minus ekspektasi B misalkan. Terus yang ini plus BA. Jadi kan lenyap ya. Jadi kita punya cuma ini doang. Maka kita punya di sini A, B ya. Nah, sementara kalau kita punya alfa kuadrat itu nanti akan sama dengan ya nilai alfa kuadrat itu kan akan sama dengan ya kita punya apa tadi? Alfa kuadrat tadi kan sama dengan ini ya. Alfa kuadrat ini kan sama dengan kuadrat dari delta A ya. Ini kan akarnya hilang dan nilai beta kuadrat akarnya hilang jadi delta B kuadrat ya, gitu ya. Nah, maka kita punya A kuadrat beta kuadrat di sini sama dengan delta B kuadrat di sana. Ya, maka kita punya sekarang ya, kita punya delta A kuadrat ya. Ini kembalikan lagi ke sini. Kita kembalikan lagi ke sini, kita punya ya. Nah, ini kita punya jadinya ini plus ya, plus I alfa ya. Nah, plus I alfa dari nilai ekspektasi ya, A, beta tambahkan lambda kuadrat delta B kuadrat harus lebih besar dari sama dengan 0 ya. Nah, katakanlah ya, ini kan kita katakanlah ini adalah suatu fungsi ya, ini adalah suatu fungsi yang bergantung pada lambda ya. Nah, f lambda ini ya minimum ya, minimum jika apa? Jika kalau misalkan kita turunkan dia df terhadap lambda itu sama dengan 0, maka kita punya kalau kita turunkan terhadap lambda kita akan punya di sini kita akan punya 2 lambda ya, 2 lambda delta B kuadrat tambahkan I ya nilai ekspektasi A, B ya gini. Ini kan akan lebih besar dari sama dengan ini harus sama dengan 0 ya. Bukan sama dengan tadi, sorry lupa tadi. Nah, berarti kita punya di sini sekarang ya lambdanya akan sama dengan apa di sini? Min I ya, min I nilai ekspektasi A, B gini ya, dibagi dengan apa? Dibagi dengan 2 delta B kuadrat di sini ya. Nah, maka kalau misalkan kita kembalikan ke sini ya, kalau kita kembalikan ke sini akan menjadi seperti apa? Ya. Kalau kita kembalikan ke situ akan menjadi ya, kita tetap punya ya delta A kuadrat ya, tambahkan I lambda, lambdanya tadi ini I kalikan lambda ini ya, lambdanya apa itu? Min I A, B nilai ekspektasi dibagi 2 delta B kuadrat ya. Nah, tambahkan lambda kuadrat, ini kalau dikuadratkan kan jadinya minus 1 ya. Nah, minus 1 ya, kenapa? Karena I kalikan minus I kalikan minus I kan minus 1. Minus I ya, minus I kalikan I kan minus 1. A, B kuadrat ya. Itu B kuadrat ya. Tak kalikan, nah, tak kalikan dengan ini, berarti kan ini kan per 4 ya, delta B pangkat 4 dikalikan apa ini? Dikalikan dengan delta B kuadrat ya. Dan ini harus lebih besar dari sama dengan 0. Oh ya, lupa ya, ini yang suku yang ini kan tadi kan ada ini ya. Ini suku yang ini tadi kita punya ya. Nah, ini dari suku yang ini tadi kita punya ya, yang mana tadi? Yang ini kan dikalikan ini ya. Nilai ekspektasi A, B ya. Nilai ekspektasi. Nah, ini A, B di situ. Nah, itu ya. Nah, sehingga kita punya di sini sekarang ini kan sama dengan ya, ini kan akan sama dengan delta A kuadrat ya. Nah, minus ya, sorry, ini plus ya, plus tambahkan, nah ini A, B
yang dikuadratkan per 2 delta B kuadrat minus ini ya, nilai ekspektasi A, B kuadrat per 4 delta B pangkat 2 dan harus lebih besar dari sama dengan 0. Maka kita punya nanti kalau kita kalikan kedua ruas dengan ya delta B kuadrat, maka kita punya nanti delta A kuadrat dikalikan delta B kuadrat ya, ini setengah kurangi seperempat kan sama dengan seperempat ya, dan pindah ke ruas sana jadinya minus seperempat ya, minus seperempat, dan delta B nya sudah dikalikan, kita punya ini jadinya A, B yang dikuadratkan ya. Nah, ini juga bisa ditulis jadi delta A kuadrat delta B kuadrat itu kan sama dengan lebih besar dari sama dengan boleh juga seperti ini, boleh juga seperti ini seperempat ya. Ini minusnya tak masukin ke sini jadi I ya. Nah ini A, B pangkat 2 karena I kuadrat kan minus 1. Nah sehingga kita punya, kalau kita punya delta A dikalikan delta B, kita punya ini sama dengan akar ya. Ini kan akan punya akar dari ini. Berarti kan kita punya apa? Kalau kita akarkan ya, kita punya I A, B apa namanya kuadrat ya dibagi dengan 2 ya, kita akarkan ya. Akarnya kita sudah punya ya, kita punya ini. Nah itu ya, jadi ini adalah relasi ketidakpastian ya secara umum tuh seperti ini ya. Ini relasi ketidakpastian, ini adalah relasi ketidakpastian secara umum di sini ya, gitu. Ini relasi ketidakpastian umum di sini ya. Nah ini kita bisa sebut ini sebagai general ya uncertainty principle ya. Nah tadi kita punya ini, sekarang misalkan ya kita punya A, B sama dengan ya A itu adalah operator posisi dan B momentum ya, dan dia nilainya sama dengan apa? IH bar. Berarti kita punya apa? Berarti kan sekarang kita punya delta A kalikan delta B itu kan sama dengan delta X kalikan delta P. Lebih besar dari sama dengan ya ini I, dan A dikalikan B itu kan sama dengan ya A dikalikan B itu kan akan sama dengan ini ya. Oh sorry, aku lebih sorry. Ini ini aku lebih struck ya. Aku lebih struck itu yang ini aja dipakai. Yang ini nggak usah ya. Yang ini nggak usah dipakai. Sebenarnya sah-sah aja dipakai. Tapi aku lebih struck pakai yang ini. Nah ini ya. Ini pakai yang ini ya. Ini disebut dengan ketidakpastian secara umum ya. Nah ini ketidakpastian secara umum. Nah ini ketidakpastian secara umum. Ya ini kita punya ini ya. Nah ini. Nah berarti kalau kita punya itu berarti kan kita punya ini ya. Ini yang dikuadratkan ya. Ini yang dikuadratkan. Ini yang kuadrat ini kuadrat ya. Ini kita punya ini I, ini adalah X, P ya, yang dikuadratkan dibagi dengan 4 ya. Berarti dimana X, P itu kan sama dengan X, P itu kan sama dengan IH bar ya. Berarti ini kita I dikalikan apa namanya IH bar yang dikuadratkan. Sudah nilai ekspektasinya keluarin aja nggak apa-apa ya. Ini dibagi 4. Berarti kan kita punya sekarang I dikalikan I itu kan minus 1 minus H bar kuadrat per 4 ya. Berarti kita punya sekarang ini kita punya sekarang H bar kuadrat per 4. Nah artinya kita punya bahwa delta X delta P kalau kita akarkan itu lebih besar dari sama dengan H bar per 2. Nah ini harus terpenuhi di sini ya. Nah makanya ini kan yang menjadi syarat apa namanya, ini yang menjadi syarat mekanika kuantum, syarat objek dikatakan kuantum, syarat mekanika kuantum. Nah begitu ya. Nah oke. Nah itu kurang lebih.
Nah, nanti kalau misalkan kalian ambil ya, kalau gimana kalau misalkan tadi kan kita punya ya bahwa bahwa apa namanya bahwa bahwa apa namanya bahwa A itu kan variabel dinamik ya, variabel dinamik dan dia berevolusi terhadap waktu. Nah, sekarang kita bisa turunkan bagaimana relasi nilai komutasi itu dengan variabel dinamiknya. Nah, berarti kalau kita punya nilai ekspektasi A tadi apa? Nilai ekspektasi A itu kan akan sama dengan gini ya. Ini si A kenakan ke si. Maka karena dia dinamik kita bisa tuliskan d per dt ya. Ini kenakan ke A. Ya berarti kan d per dt dari si A si di situ. Nah, oke. Itu ya. Nah, berarti kita bisa turunkan masing-masing ya. Yang pertama kita bisa turunkan yang beranya dulu. Nah, ini dc per dt, ini a c. Yang kedua kita bisa turunkan yang belakangnya. Ini c d per dt a c di sini. Nah, yang ini tetap ya, ini tetap. Nah, ini dc per dt a c. Yang ini tambahkan, yang ini tak kerjakan masing-masing ya, tak kerjakan masing-masing. Berarti yang ini C ya, C A ya, ini C A D C per dt. Yang kedua ini kan C ini C dA per dt ya, gitu. Nah, oke, jadi sorry, kan ini kan secara umum ya, secara umum kan A itu kan bergantung pada apa? X, P, T karena dia dinamik ya. Nah, eh, berarti ini bukan D lagi melainkan Do ya. Ini Do ya karena dia dinamik ya. Nah, aku baru ingat itu. Nah, ini Do per Do T, yang ini Do Si, yang ini pasti Do A per Do T. Nah, karena dia variabel dinamik, maka kita tidak lagi menggunakan persamaan Schrödinger yang HC sama dengan AC, melainkan nah apa namanya kita punya persamaan Schrödinger bergantung waktu, time dependent Schrödinger equation itu sama dengan I bar do si per do t sama dengan h si ya, ini h si ini. Nah, berarti kita punya setiap yang ada do si per do t itu kita bisa gantikan dengan 1 per i h bar ya, h si di situ ya. Maka kita punya ya di sini, kita bisa ganti di sini atau kita bisa tuliskan di sini minus i per h bar ya, di sini h kalikan si di sini ya. Maka kita bisa tuliskan sekarang ini ya, ini do si per do t kan sama dengan minus i per h bar h si. Minus i per h barnya bisa dikeluarkan ya, minus i per h barnya bisa kalian keluarkan ya. Sebentar sebentar, sorry, aku logikku belum belum keluar ini. Bentar, nggak boleh dikeluarkan karena dia masih di dalam di dalam apa, berada di sini. Maka kita bisa tuliskan aja dulu min i per h bar di sini h c ya, ini kan sama dengan a c di sini ya. Nah, di sini kalau misalkan dikonjugatkan berarti kan di sini ya, di sini belum ya, sebentar, ini masih masukkan aja dulu, ini masukkan aja dulu seperti ini, terus kita tambahkan dengan yang suku yang kedua ya, ini si, ini kan ada do si per do t ya, ada do si per do t di sini. Ini do si per do t itu kan sama dengan ini. Nah, ini ya, ini masukkan aja ya, ini kan sama dengan a ya minus i per h bar h dikalikan si, terus ditambahkan dengan yang suku yang ketiga itu ini ya, yang suku yang ketiga itu doa per do t-nya sudah bisa keluar. Nah, ini si kenakan ke si. Yang ini kan sama dengan satu karena dia normalisasi ya. Nah, yang ini kalau misalkan dia keluar ya, jadinya kan kalau yang ini ingat ya, kita belum konjugat. Beranya ini kalau misalkan keluar, dia akan menjadi i per h bar. Ya,
Atau sejak awal kalau misalkan kita berakan I per H bar bisa langsung jadi ini I per H bar tapi langsung keluar, itu boleh-boleh aja ya. Jadi tidak usah di dalam lagi. Berarti I per H bar di sini kita punya ini ya, H si ini A si yang ini tambahkan yang ini keluar ya, dan ini karena ini di dalam cat maka ini nggak usah ya, ini nggak usah apa namanya, nggak usah di starkan, maka ini kita punya min I per H bar ini si A H si ya. Nah sekarang yang kita punya yang suku yang ketiga ini adalah do A per do T gitu. Nah ya, nah ini yang ini yang hanya bisa pindah ke sini ya karena dia variabel real ya, Hamiltoniannya kan bisa bersifat itu, maka kita bisa tuliskan di sini ini si ya, ini si ini H A si ya, ini min I per H bar, yang ini adalah si A H si di sini ya. Nah ini tambahkan do A per do do T di situ ya. Nah maka kita bisa tuliskan di sini ya, I per H bar ya, ini I per H bar kita punya di sini, sabar ya, sabar di sini, ini akan sama dengan ya, ini C-nya tak keluarkan di sini ya, ini bisa ini ya, sebentar, ini H A ya, ini berarti kan ini kan H A min A H ya, ini kan operator ya, ini operator semua ini lupa nih operator semua ya, ini operator semua, ini operator semua ya, ini operator semua, ini kenakan ke C di situ ya, ini tambahkan do A per do T, yang ini adalah apa, relasi komutasi dari H, A ya. Maka kita dapatkan eh, variabel dinamik dari A per dt itu sama dengan I per H bar ya, itu kan sama dengan ya, sama dengan H, A ya, itu H, A. Nah ini H, A ya, itu H, A ya, H, A di sini. Ini tambahkan do A per do T. Nah ini adalah, ini dikenal dengan nama evolusi waktu ya, evolusi tetapan waktu di situ. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, secara umum ya, secara umum ya. Nah, secara umum itu ya. Nah, secara umum itu eh nah, secara umum itu, nah, secara umum ya. Nah, secara umum Hamiltonian, operator Hamiltonian dengan kalau kita kerjakan dengan apapun ya, itu pasti komut ya, harus komut. Kenapa kira-kira harus komut ya? Karena pasti yang pertama kita bisa konstruksi persamaan Schrödinger secara bersama-sama, itu pasti. Yang kedua ya, yang kedua kita bisa konstruksi A di saat yang sama itu dengan suatu variabel yang lain, ini pasti ini. Nah dengan A-nya itu bisa bisa apapun, katakanlah bisa tapi A-nya itu bisa momentum, tapi dengan X, tapi P dengan X sendiri itu terpisah ya, separable ya, bisa di apa namanya, bisa dikerjakan eh, secara terpisah, tidak bisa dikerjakan secara simultan dia ya, karena kita bisa ini A H dengan A itu komut ya. Nah maka kita punya di sini, di A per dt itu kan sama dengan ya do A per do T gitu ya. Nah secara umum begitu. Oke, oke ya, berarti nanti oke, ya udahlah seperti itu ya. Berarti di sini asumsinya apa? Berarti kan A itu secara umum itu tidak secara eksplisit, dia tidak bergantung pada waktu, dia hanya bergantung pada posisi dan momentum, dan yang kita inginkan dari awal kan ini ya, A itu kan seperti ini ya, cuma A itu cuma X, P doang ya, A itu cuma X, P doang ya, kalau kita lihat di awal ya, asumsinya seperti itu. Nah oke, ya udahlah sampai sini aja lah ya. Oke, maaf, maaf terlalu lama, peace.